Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update dari Kota Palopo. Tribuners, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Palopo, Sulawesi Selatan umumkan hasil penelitian persyaratan administrasi pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Palopo 2024 pada Sabtu hari ini 14 September 2024. Sementara satu pasangan bakal calon dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS berdasarkan hasil pemilihan penelitian administrasi. Untuk melihat informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan reporter Tribun Timur, ada Andini dari Kota Palopo. Selamat sore rekan Andini. Rekan Andini, selamat sore, dapat terhubung dengan kami di studio. Selamat sore rekan Ilu. Baik, seperti apa kemudian pengumuman dari penelitian administrasi keempat bakal calon atau pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Palopo pada hari ini, dan seperti apa, kenapa sampai ada dinyatakan tidak memenuhi syarat dari salah satu calon? Baik, terima kasih rekan Ilu. Jadi benar Tribunars bahwa KPU Kota Palopo pada hari ini mengumumkan hasil penelitian terkait administrasi pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Palopo 2024. Sebelumnya 4 pasangan calon di mendaftar ke KPU Palopo pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Keempat pasangan bakal calon tersebut yakni Rahmat Masri Bandaso Andi Tendrikarta, kemudian Putri Daka dan Haidir Basir, kemudian Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin, serta Farid Kasim Judas dan Nurhaini. Setelah keempatnya mendaftar ke KPU, keempat pasangan bakal calon tersebut mengikuti pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Labuang Baji, Makassar. 4 pasangan bakal calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat setelah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya, KPU Palopo melakukan penelitian terhadap administrasi persyaratan calon dari keempat pasangan calon ini, Tribunars. Nah, pada hari ini, Sabtu 14 September 2024, KPU Palopo mengumumkan bahwa dari 4 pasangan calon tersebut, 3 diantaranya memenuhi syarat administrasi, namun salah satu pasangan bakal calon dinyatakan tidak memenuhi syarat, yakni pasangan Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin. Untuk alasan atau penyebab pasangan ini dinyatakan tidak memenuhi syarat, pihak KPU Palopo enggan untuk menyampaikannya. Seperti itu, rekan Ilu. Baik, mungkin ada tanggapan dari pasangan calon Trisal Tahir dan juga Ahmad Syarifuddin terkait tidak memenuhi syarat ini dari KPU? Terkait tidak memenuhi syaratnya pasangan calon Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin, tim kedua sosok ini telah menggelar konferensi pers dan menyampaikan bahwa pihaknya akan mengikuti seluruh persyaratan atau tahapan yang sesuai dengan undang-undang, yakni akan mengajukan permohonan sengketa proses pilkada ke Bawaslu Palopo, di mana saat proses sengketa itu telah dilakukan oleh Bawaslu, maka kedua belah pihak, yakni terlapor dalam hal ini KPU Kota Palopo dan juga pelapor dalam hal ini pasangan Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin akan dipertemukan untuk dilakukan mediasi. Nah, setelah itu keduanya akan dimintai keterangan, dimintai bukti-bukti terkait pembelaan yang akan dilakukan oleh pasangan Trisal Tahir dan juga Ahmad Syarifuddin. Namun jika pada mediasi tersebut tidak ditemukan kesepahaman, maka akan dilakukan sidang adjudikasi. Seperti itu, rekan Ilu. Baik, dari KPU sendiri mungkin apakah ada tanggapan terkait pelaporan sengketa ini ke Bawaslu?
terkait pihak KPU menyampaikan bahwa memang ia menyarankan pasangan yang dinyatakan TMS untuk mengajukan permohonan untuk sengketa ke Bawaslu Kota Palopo karena memang langkah tersebut merupakan langkah tunggal yang dapat dilakukan oleh pasangan calon agar masih dapat berkontestasi pada Pilwali Palopo 2024. Baik, dan juga dari KPU sendiri terkait adanya permasalahan ini atau hambatan ini, rekan Andini, apakah juga tidak mengganggu berjalannya proses pilkada di Kota Palopo sendiri? Karena mengingat ada beberapa agenda ke depannya yang perlu juga diselesaikan oleh KPU dan pasangan calon wali kota Palopo periode berikutnya, rekan Andini. Baik, rekan Ilu, jadi untuk tahapan Pilwali Palopo di Kota Palopo tentu tidak akan terhambat karena adanya masalah seperti ini. Namun sedikit saya sampaikan Tribuners bahwa kabar yang beredar, pasangan Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin ini di TMS-kan atau di ijazah yang disetor atau disubmit oleh Trisal Tahir, di mana pada ijazah yang diupload ke Silon, di situ tertulis bahwa Trisal Tahir ini merupakan lulusan paket C dari salah satu SMA. Dan kabar tersebut dibantah oleh tim dari Trisal Tahir. Menurut mereka, pihak pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo ini telah memenuhi persyaratan terkait dokumen yang diupload ke Silon. Namun pihaknya juga mengakui bahwa Trisal Tahir ini mengupload atau mengunggah ijazah SMA paket C, namun ia juga mengunggah ijazah diploma dari salah satu universitas yang ada di Norwegia. Seperti itu, rekan Ilu. Baik, pada saat proses kemarin dari pendaftaran dan juga verifikasi berkas, mungkin pada keempat calon wali kota dan juga wakil wali kota di Palopo sendiri, apakah semuanya mengikuti masa perbaikan atau seperti apa, rekan Andini? Terima kasih rekan Ilu. Jadi seluruh pasangan calon telah mengikuti masa perbaikan, namun terkait salah satu syarat yang tidak dipenuhi oleh Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin yang di mana syarat tersebut juga tidak diketahui oleh pihak pasangan calon, sehingga pasangan calon Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin kecewa atas perlakuan yang diberikan oleh KPU Palopo karena tidak menjelaskan apa yang menjadi permasalahan sehingga pihaknya di TMS-kan pada proses administrasi. Seperti itu, rekan Ilu. Baik, dari Bawaslu sendiri sudah ada respon atau tanggapan terkait pengajuan dari sengketa yang sudah di konferensi pers kan dari pasangan yang tidak memenuhi syarat sendiri, rekan Andini? Teruntuk Ketua Palopo, sejak dikonfirmasi sejak pagi tadi tidak merespon, namun salah satu mantan Ketua Bawaslu Palopo yakni Asbudi yang saat ini merupakan dosen pasca sarjana hukum Universitas Hasanuddin menyampaikan bahwa memang proses pengajuan sengketa untuk KPU Palopo dari pasangan calon yang TMS dapat dilakukan. Dan setelah pihak Bawaslu menerima pengajuan tersebut, maka Bawaslu wajib melakukan mediasi antara kedua pihak tersebut, yakni terlapor dalam hal ini KPU Palopo dan pelapor dalam hal ini Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin. Setelah itu, maka Trisal Tahir diminta untuk memunculkan bukti-bukti yang ia miliki terkait alasan yang menjadi penyebabnya TMS pada proses administrasi. Kemudian, jika pada tahap mediasi tersebut kedua belah pihak ini belum menemui kesepahaman, maka langkah yang akan dilakukan adalah sidang adjudikasi. Jadi pada sidang tersebut nantinya
pihak Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada KPU dan pihak KPU harus melaksanakan dilakukan mediasi namun tidak ditemukan jalan tengah, maka keputusan ada di tangan Bawaslu. Seperti itu, rekan Ilu. Baik rekan Andini, dan juga pada prosesi dari pendaftaran hingga pada saat verifikasi berkas ini ataupun dari awal proses pilkada di Kota Palopo, selain dari kendala berkas yang dialami oleh para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo, ada kendala lain mungkin selama berjalannya proses pilkada di Kota Palopo? Untuk kendala selama proses tahapan pilkada di Kota Palopo, beberapa masalah mulai muncul seperti netralitas ASN, di mana sejumlah ASN dinyatakan melanggar netralitas karena mengunggah foto dari pasangan calon, sehingga dianggap ASN-ASN tersebut berpihak kepada salah satu pasangan calon. Kemudian selain itu juga pihak dari Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin juga sempat menyampaikan kekecewaannya dikarenakan merasa bahwa pasangan calonnya ini dianaktirikan di KPU Palopo. Seperti itu, rekan Ilu. Terima kasih rekan Andini dari Kota Palopo atas laporannya. Kami menantikan informasi lainnya yang terjadi di Kota Palopo dan sekitarnya. Terima kasih, selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners, berikut dapat disaksikan bagaimana dari Kota Palopo sendiri pengumuman terkait verifikasi salah satu calon wali kota dan wakil wali kota Palopo yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi. Hanya berakhir di paket C tidak. Boleh teman-teman cari data ya. Pak Trisal itu kan lulusan luar negeri ya, Norwegia. Dan itu makanya saya bilang tidak gampang misalnya gini. Trisal mendaftar di luar negeri ya, di salah satu universitas. Itu pasti dicek keberadaan sekolahnya di mana. Nah, sehingga kami yakin bahwa sebenarnya ijazah yang dipunya Trisal Ahmad ini paket C-nya adalah betul-betul asli, karena jelas ada di Dapodik, kemudian ada keterangan kepala sekolah, kemudian ada yayasannya, ada sekolahnya. Jadi saya kira apanya yang mau dipertanyakan? Iya, kalau terkait dengan keabsahannya. Ini hanya mungkin perbedaan pendapat, ya, perbedaan pendapat dari hasil verifikasi teman-teman di KPU, ada perbedaan pendapat sehingga mungkin itu yang dijadikan alasan. Dan itu tadi pertanyaan teman-teman, kami sekarang juga butuh itu. Apa sebenarnya alasan yang menjadi dasar untuk menetapkan sehingga pasangan Trisal Ahmad ini di TMS? Jadi sampai hari ini belum didapat dasar itu? Belum. Ini yang kami dapat itu kan hanya putusan pleno. Ya sebenarnya itu bisa. Itu kan berita acara itu. Berarti dalam hal ini KPU masih abu-abu ya? Bukan abu-abu. Ada pelanggaran yang dikeluarkan dalam konsep itu? Ya. Adakah pelanggaran yang dikeluarkan oleh KPU karena tidak menjelaskan secara sistematis apa yang dimaksud dari administrasi dia di? Sebenarnya ini kan hanya persoalan kehati-hatian ya. Saya belum tahu apakah ada sanksi yang ada di situ. Tapi yang jelasnya kan KPU itu kan harus tetap menganut asas keterbukaan, transparansi. Ya, sehingga ya kita butuh apa sebenarnya? Kalau memang itu tidak bersifat umum, ya cukup ke pasangan calon. Ya disampaikan apa sebenarnya sehingga kami bisa mengetahui sebenarnya apa yang terjadi. Ya, kira begitu. Dengan keputusan KPU itu apakah ada upaya untuk melakukan ke DKPP? Saya tidak mau terlalu jauh ke situ. Intinya saya fokus sekarang untuk upaya mediasi. Ya, upaya mediasi. Oke. Cukup ya? Oke. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua. Yang pasti kami berharap mari kita jaga ini situasi kondisi Palopo. Ya, gitu. Ini kan sudah luar biasa situasi kita sekarang ini. Cukup nih. Yang menjadi dasar untuk kenapa bisa tim pasangan Trisal Ahmad ini di TMS kan. Saya baca yang ada beredar sekarang itu tidak ada alasan di situ, langsung saja menyebut. Nah,
itu juga perlu kami akan meminta nanti secara langsung kepada KPU sebenarnya apa yang menjadi titik persoalan di sini. Yang kedua, kenapa KPU tidak menerima dukungan dari partai PKB? Ya itulah yang saya pertanyakan ke KPU, kenapa? Iya, kalau dianggap silon terkunci kan sebenarnya ada hal lain yang bisa dilakukan. Misalnya mungkin KPU bisa melakukan pembukaan kembali, ataukah dia bisa meminta petunjuk dari KPU provinsi. Apakah karena kan ini PKB bisa ikut pengusungan karena kan hanya menghitung Putusannya ya, itu pasca putusannya. itu bersifat tertulis atau tidak lagi dari aplikasi melalui silon? Iya, katanya menurut operator ya. Iya, katanya alasannya disubmit. Tapi saya kira iya dia beralasan bahwa silon sudah tertutup. Tapi kan ini iya masa pendaftaran kan masih berlangsung sehingga ya, KPU tidak boleh mengambil tindakan yang sebenarnya menurut kita masih perlu dikonsultasikan. Misalnya KPU konsultasi kepada KPU provinsi atau KPU RI sebenarnya. Karena tentu PKB ya mungkin ada kerugian karena dia mengusung secara formal lalu kemudian tidak masuk dalam usungan pasangan Trisal Ahmad. Kalau apa yang kita lakukan tidak menemukan hasil, apa yang kita lakukan? Saya kira begini, saya tidak mau jauh berspekulasi, saya hanya fokus saja dulu ini mediasi ya, dan perasaan saya ini hakul yakin kita akan diterima mediasi. Kapan dimulai Tanpa mediasi? mendahului kehendak Allah Subhanahu. Ya. Kalau menurut aturan, jadi itu sejak ya dihitung 2 hari sejak diterima. Tapi dia harus menghitung hari kerja. Ini kan sekarang bukan hari kerja, hari Minggu dia bukan hari kerja. Kemudian hari Senin juga bukan hari kerja. Sehingga dia masuk mungkin di hari Selasa. Tapi hasil konsultasi Pak Sekretaris begitu, dimulai dari hari Selasa ya. Terakhir ya? Ini dibahas tadi masalah paket C ini menurut aturan undang-undang dan hukum yang ada, apakah itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Demikian Tribun Timur Hot News kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.